Oke, Hoi Sensei here. Kita akan membahas ya tentang pertanyaan kritis yang diajukan oleh murid saya ke saya gitu. Karena mengajar di sekolah yang cukup besar di SMA Islam Nurul Fikir Boarding School, yang alumninya itu setiap tahun sekitar berapa ya? Punya kalau ditotalkan lah selama mengajar 6 tahun itu 1000-an mah lebih gitu, alumni-alumni yang pernah saya ajar. Dan dalam sesi belajar itu tak jarang gitu ditemukan pertanyaan-pertanyaan. Karena saya gini, yang di buku itu ya udah baca aja silakan. Kalau nggak paham tanyakan. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan apapun yang kalian mau tanyakan aja, nggak apa-apa. No smoking gitu, nggak apa-apa. Tanyakan aja apa yang ingin kalian tahu. Kita bahas bareng-bareng. Kalau saya nggak tahu, di-PR-kan saja. Nah, karena saya membebaskan pertanyaan, sehingga terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijelaskan ya, karena itu kebutuhan mereka kan. Mereka berhak mendapatkan petunjuk sehingga seenggaknya hidayah dilalah, hidayah dari dalil-dalil, hidayah petunjuk ilmu gitu. Nah, dia menanyakan. Kita melihat katanya, ada orang miskin, orang kaya, orang yang ditakdirkan kakinya misalnya tidak punya kaki, yang tidak sempurna dalam penciptaannya. Lalu di manakah keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini? Itu yang ditanyakan ke saya. Jawabannya adalah tentu saja ya, keadilan Allah itu terletak pada keridhaan kita masing-masing. Ketika kita ridho dengan takdirnya, maka kita akan bisa mengetahui tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena coba kita ya cari pemikiran-pemikiran nih. Dunia ini guys diciptakan sebagai bentuk biosentris. Biosentris itu adalah bagaimana Allah menciptakan keseimbangan, bahkan mungkin dengan hal yang kita anggap itu tidak adil, tidak seimbang gitu. Ada yang kaya, ada yang miskin ya. Ada yang mengemis, ada juga yang uangnya terlalu banyak. Ya, ada juga yang harus jadi pekerja, ada juga yang jadi bos bahkan tanpa dia belajar gitu. Ada tuh macam-macam. Mengapa harus seperti itu? Ya kalau kita lihat lebih dalam ya, di hutan-hutan misalkan. Mengapa ada singa yang memiliki taring yang tajam, cakar yang kuat? Mengapa ada babi hutan misalnya yang jalannya seperti itu, lurus ya. Lurus-lurus aja. Mengapa ada burung yang bisa terbang di udara? Ya semua itu demi keberlanjutan hidup manusia guys. Ya. Demi menopang kehidupan keberlangsungan kita gitu. Dan apakah Allah adil dalam hal itu dengan tidak memberikan hal yang sama kepada seluruh makhluknya? Adil guys. Coba bayangkan semua orang kaya semua. Siapakah yang mau akhirnya menjadi pekerja? Tidak akan ada. Coba bayangkan, tidak ada hewan yang inferior, semuanya itu kuat. Ya, maka rantai makanan itu nggak akan berjalan seimbang seperti sekarang. Tapi hal itu perlu guys demi kesinambungan ekosistem kita gitu. Jadi gitu guys, keadilan Allah itu terdapat, bisa kita yakini ketika kita ridho terhadap takdirnya gitu. Karena kalau kita pikir lebih dalam nih, gini coba, ujung dari nikmat itu adalah hisab. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti di akhirat akan ditanyakan lah, latus alunna, ini ada penguatan lagi dua ya. Latus alunna akan benar-benar sungguh ditanyakan tuh nikmat-nikmat yang dikasih kepada manusia itu. Ya, dihisab intinya mah ya. Akan dipertanyakan, mampukah kita merespon seperti seharusnya gitu? Atau kita malah sombong, malah menghambur-hamburkan harta, malah pelit, malah kikir dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melakukan hal itu yang negatif, tentu saja kita nggak akan bisa lolos dari hisab itu, guys. Naudzubillah min dzalik ya.
Itu ujung nikmat adalah hisab. Ujung maksiat adalah azab. Nih, coba kita bandingkan ya, studi perbandingan. Orang kaya dan yang miskin dihisabnya siapa yang lebih lama? Tentu saja orang kaya kan, karena harta dia banyak. Kalau harta orang miskin gak terlalu banyak, gak akan banyak dihisabnya. Orang yang tidak memiliki mata, tidak bisa melihat maksudnya, dengan orang yang memiliki mata dan dia bisa melihat, siapakah yang kira-kira lebih banyak hisab matanya? Tentu saja yang memiliki pandangan guys, yang memiliki penglihatan. Lebih banyak mana hisab bagi orang-orang yang punya tangan dengan orang yang gak punya tangan? Tentu saja yang punya tangan ya. Jadi intinya mas, semakin banyak nikmat yang Allah berikan ke kita, semakin panjang juga urusan hisab nanti guys. Sehingga dengan hal itu, menyadari hal itu, para ulama itu tidak berhenti memperdebatkan tentang siapakah yang lebih baik antara orang yang miskin kemudian bersyukur dan bersabar ya. Atau lebih highlightnya bersabar, orang miskin bersabar, atau orang kaya bersyukur. Itu nggak selesai perdebatan itu guys. Taruhlah ada yang berpendapat ya, yang bersyukur tapi kaya lebih bagus tuh. Dan walaupun dia dihisabnya lebih lama, hisabnya itu untuk menghitung kebaikannya. Gitu guys ya. Betul tuh. Tapi mampukah kita meniru itu, meniru Nabi Sulaiman misalkan, meniru Abdurrahman bin Auf, meniru Utsman bin Affan, meniru Umar bin Khattab, meniru Abu Bakar? Mampukah kita seperti itu? Susah ya dijawabnya, emang susah. Kalau kata Billy Joe, it's not the question but the lesson learned in time. Itu bukan pertanyaan tapi sebuah pelajaran yang harus dipelajari terus menerus seiring waktu. Susah guys. Tapi orang miskin bersabar, dia itu seenggaknya memiliki privilege dengan tidak akan banyak ditanya. Ya nanya apa? Paling ditanya makanan sehari-harinya gitu. Sekalipun punya uang paling gocap doang ya. Gitu guys. Jadi itu tuh. Karena ada akhirat, semuanya menjadi adil. Tapi imagine ya kalau nggak ada akhirat, tentu nih ada ketidakadilan. Selama ada akhirat, adil semua guys. Karena sekalipun dikasih nikmat banyak, pasti nanti hisabnya lebih panjang. Bahkan Nabi pun, Nabi Sulaiman, hisabnya itu jauh lebih banyak daripada Nabi-Nabi yang lain. Walaupun saya yakin sih Nabi itu nggak ada hisabnya gitu. Tapi di hadis ada seperti itu. Jeda antara masuk surganya Nabi lain yang memiliki harta tapi sedikit gitu, dengan Nabi Sulaiman itu ada jeda guys. Tapi saya lupa ya, nggak berani menyebutkan berapa tahunnya. Ya seperti itulah. Memang sih intinya mah ya, sabar dan syukur. Dikasih segini syukur, dikasih segini sabar gitu. Dapatnya segini syukur, dapatnya segini sabar. Itu guys. Ya karena semua juga penuh resiko. Kita di dunia ini diawasi ya. Bukan tanpa pengawasan, tapi diawasi terus menerus. Dan di akhirat nanti akan di BAP sedalam-dalamnya. Di suatu kitab yang tidak melewatkan sedikit pun catatan kriminalitas kita gitu. Namanya itu di kitab amalan. Ya jadi gitu guys ya. Allah itu sangat adil dengan menciptakan semua ini jadi seimbang gitu. Bayangkan saja ketika kaya semua, misalnya miskin semua, tentu manusia ini guys akan hancur dengan seketika. Tapi dengan keberagaman itulah, dengan ketimpangan itulah sebenarnya dunia ini menjadi hidup, menjadi saling membutuhkan, di mana kuli butuh kepada bos, si bos juga butuh ke kuli gitu. Di mana hutan butuh daun, harimau butuh hutan, hutan juga butuh harimau untuk menjaganya. Gitu guys. Jadi keseimbangan, biosentris. Jangan hanya berpikir tentang antroposentrisme, di mana untung dan rugi itu
berdasarkan perspektif manusia. Kalau manusia untung berarti bagus, kalau manusia rugi berarti jelek gitu. Oke, demikian sudah 10 menit guys. Terima kasih sudah menemani jalan pagi ini.